Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian rapikan dulu bangkunya ya. Itu yang belakang masih belum lurus ya. Silakan luruskan dulu inti meja yang paling depan. Sudah? Nah, coba lihat di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah sekarang ya. Nah, kan rapi seperti ini, kelasnya jadi bersih. Senang nggak kalau kelasnya bersih? Senang. Buat belajar nyaman atau enggak? Nyaman. Yuk sekarang kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu absen dulu ya. Aida, ya, jawab. Aprilia, jawab. Bibi, izin, oh ya izin. Deka, jawab. Ida, izin. Juliana, sakit. Herawati, Herawati ada? Mbak Herawati, diajak hadirah dong, kan hadir ya, hadirah. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Aida silakan. Tentang apa? Iya, betul sekali, tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya, coba Mbak Herawati sebutkan salah satu contoh hukum bacaan nun mati atau tanwin. Apa saja? Jihad. Terus idgham. Idgham apa? Idgham biguna dan idgham bila guna. Terus apa lagi? Mbak Teka? Iqlal. Mbak Bibi? Ikhfa. Ikhfa, ya betul sekali. Pada pagi ini kita akan belajar tentang hukum bacaan lam takbir, ya. Dimana setelah mempelajari hukum bacaan lam takbir ini, kalian peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan hukum bacaan lam takbir dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar. Selanjutnya, kalian juga dapat mendemonstrasikan bacaan surat Al-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 secara tampil, ya. Nah, sebelum kita memulai, bagaimana kalau kita
Yuk, sekarang kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Huruf hijaiyah terbagi 5. Yang pertama huruf alifiyah. Huruf hijaiyah terbagi 5. Yang pertama huruf alifiyah. Hamzah, Ain, Ha, Ghain, Kha. 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 Yang kedua huruf lisaniyah. Qaf, Kaf, Jim, Sin, Ya, dan Do. Lam, Nun, Ra, Ta, Dal, dan Po. Zai, Sin, Shad, Ta, Dal, dan Do. Lam, Nun, Ra, Ta, Dal, dan Po. Zai, Sin, Shad, Ta, Dal, dan Do. Yang ketiga huruf syafawiyah. Hurufnya berlima huruf. Yang keempat huruf jalbiyah. Hurufnya itu namanya. Kesembilan nun dan nun gunakan sana. Itulah huruf hijaiyah berdasarkan makhraj huruf. Berdasarkan makhraj huruf. Alhamdulillah wassalam. Udah? Nah, sekarang kita memasuki materi inti yaitu tentang buku bacaan mantarik. Silakan kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran agama Islam. Sekarang kita akan membahas tajwid. Silahkan boleh dibuka bukunya halaman 79 ya. Tajwid yang kita bahas sekarang yaitu hukum alif lam atau hukum al. Hukum alif lam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada al-qamariyah. Hurufnya ada 14, ada alif, ba, jim, ha, dan sebagainya. Yang kedua ada al-syamsiyah. Hurufnya juga sama, ada 14, ada ta, sa, dal, dal, dan sebagainya. Nah, ini boleh silahkan dicatat ya. Lalu kita bahas ciri-ciri dari al-qamariyah dan al-syamsiyah. Jadi bagaimana kita membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri al-qamariyah yang pertama harus ada alif lam. Jadi kalau misalkan tidak ada alif lamnya, maka tidak bisa disebut al-qamariyah. Yang kedua, terdapat tanda sukun pada huruf lamnya. Jadi ada tanda sukunnya di huruf lamnya ya. Yang ketiga, alif lamnya dibaca jelas, L-nya itu dibaca jelas ya. Nah, itu tadi ciri-ciri dari al-qamariyah. Sekarang ciri-cirinya al-syamsiyah. Yang pertama sama ya, harus ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, maka tidak bisa disebut al-syamsiyah. Yang kedua, terdapat tanda tasydid pada huruf setelah alif lam. Jadi setelah alif lam kan ada huruf. Nah, di huruf itu harus ada tasydidnya ya. Yang ketiga, alif lamnya tidak dibaca. Jadi L-nya itu tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf setelahnya ya. Nanti Ibu kasih contoh. Nah, ini silahkan dicatat ya. Sekarang kita masuk ke contoh al-qamariyah. Lihat contohnya, yang pertama ada wal ardi. Nah, tadi ciri-cirinya apa? Yang pertama harus ada alif lamnya. Di mana alif lamnya? Nah, itu dia alif lamnya ya. Ada huruf alif dan huruf lamnya. Itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, ada tanda sukun pada huruf lam. Mana tanda sukunnya?
Nah, itu tanda sukunnya ada di huruf lam ya, maka disebut Al-Qamariyah. Dibacanya tadi alif lamnya dibaca jelas, L-nya itu dibaca jelas. Jadi dibacanya wal ardi gitu ya. L-nya harus dibaca. Bukan dibacanya wa ardi, tapi wal ardi. Jadi L-nya itu harus dibaca. Contoh yang kedua ada wal insi. Tadi ciri yang pertama harus ada alif lam. Mana alif lamnya? Nah, itu alif lamnya ya. Terus ciri yang kedua ada tanda sukun di huruf lamnya. Nah, itu tanda sukunnya di huruf lam, maka disebut Al-Qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas. Jadi dibacanya wal insi gitu ya. L-nya itu harus dibaca. Contoh yang ketiga ada fil majalis. Nah, tadi ciri yang pertama ada alif lam. Nah, itu ada huruf alif, ada huruf lam. Lalu ciri yang kedua ada tanda sukun pada huruf lamnya. Nah, itu ada tanda sukunnya ya di huruf lam, maka disebut Al-Qamariyah. Bacanya jelas. Fil majalis gitu ya. Jadi L-nya itu harus dibaca. Ya. Pokoknya ingat kalau Al-Qamariyah itu ada alif lam dan ada tanda sukun di huruf lamnya. Itu disebut Al-Qamariyah. Nah, ini silahkan dicatat contoh Al-Qamariyahnya. Sekarang kita bahas contoh Al-Syamsiyah. Nah, yang pertama ada fis sudur. Nah, ciri yang pertama tadi ada alif lamnya. Nah, mana alif lamnya? Nah, itu ya alif lamnya ya, ada huruf alif dan huruf lamnya. Contoh yang kedua ada tanda tasydid di huruf setelah alif lam. Di sini huruf setelah alif lam yaitu huruf shad. Jadi harus ada tanda tasydid di huruf shad. Nah, tuh ada kan tanda tasydidnya, maka disebut Al-Syamsiyah. Cara bacanya tadi alif lamnya itu tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf setelah alif lam. Nah, jadi cara bacanya itu bukan fil sudur, tapi fis sudur ya. L-nya itu tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf setelah alif lam ya. Contoh yang kedua ada assalam. Nah, ciri yang pertama tadi ada alif lam. Mana alif lamnya? Nah, ada alif dan lam ya. Terus ciri yang kedua ada tanda tasydid di huruf setelah alif lam. Huruf setelah alif lamnya huruf sin, maka harus ada tasydid di huruf sin. Mana tasydidnya? Nah, itu ada tasydidnya ya. Jadi disebut Al-Syamsiyah. Dibacanya assalam ya. L-nya itu tidak dibaca. Contoh yang ketiga ada wattariq. Nah, ciri yang pertama ada alif lamnya. Lalu ciri yang kedua ada tasydid setelah huruf alif lam. Di sini huruf to. Tuh, ada tasydidnya ya. Jadi ini termasuk Al-Syamsiyah. Dibacanya langsung masuk ke huruf to. Wattariq. Seperti itu ya. Jadi diingat sekali lagi, kalau ada alif lam dan setelahnya ada huruf yang ada tanda tasydidnya, itu disebutnya Al-Syamsiyah. Ingat tuh perbedaannya Al-Qamariyah sama Al-Syamsiyah ya. Kalau Al-Qamariyah ada tanda sukun di huruf lamnya, kalau Al-Syamsiyah ada tanda tasydid di huruf setelah huruf alif lam. Jangan ketuker ya. Nah, ini silahkan dicatat contoh Al-Syamsiyahnya. Sekarang kita bahas cara mencari hukum Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah di Al-Quran ya. Yang pertama pasti harus buka Al-Quran dulu ya. Buka Al-Quran atau boleh juz amma, suratnya bebas apa aja. Yang kedua, cari kata yang terdapat huruf alif lam. Jadi di Al-Quran itu kalian cari dulu yang ada alif lamnya. Lalu yang ketiga, kalau udah ketemu kata yang ada alif lamnya, kalian lihat di kata tersebut. Kalau ada tanda sukun di huruf lamnya, maka hukumnya Al-Qamariyah.
Tapi kalau ada tanda tasydid setelah alif lamnya maka disebutnya hukum al-syamsiyah ya. Jangan ketuker ya. Jadi kalau sukun al-qamariyah, kalau ada tasydidnya al-syamsiyah ya. Jika ada huruf lam sukun atau huruf lain yang bertasydid tetapi tidak terdapat alnya, maka itu bukan hukum al-qamariyah maupun al-syamsiyah. Jadi kalau kalian di Al-Quran nemu ada huruf lam sukun atau huruf yang bertasydid tapi di kata itu tidak ada alif lamnya, maka itu bukan disebut al-qamariyah atau al-syamsiyah. Di sini contohnya lihat, ada fi ilmi. Kalian bisa lihat ya, di situ ada tanda sukun di huruf lam. Tapi di kata ilmi ini tidak ada alif lamnya, maka fi ilmi ini bukan termasuk al-qamariyah. Terus contoh yang kedua ada ittaqu. Nah, di sini kan huruf taknya ada tasydidnya, tapi di kata ittaqu ini tidak ada alif lamnya, maka tidak disebut al-syamsiyah ya. Pokoknya mau al-qamariyah atau al-syamsiyah itu harus ada alif lamnya ya. Nah, ini juga silahkan dicatat. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham ya. Nah, video ini juga bisa kalian putar berulang-ulang kalau memang kalian belum paham. Dari video tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau belum paham? Silakan ditanyakan saja, tidak apa-apa. Ya, Pak Herawati, silakan. Oh, belum paham tentang bedanya al-qamariyah sama al-syamsiyah. Terus ada lagi? Oh, balik lagi dulu ya. Jadi untuk membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah ini bisa menggunakan perumpamaan seperti ini. Al-qamariyah, qamariyah itu artinya kan bulan. Bulan itu terlihat jelas di malam hari. Iya apa enggak? Bulan apa jelas? Jelas kan? Berarti alif lam pada awal kali ini huruf L-nya ini sukunnya itu dibaca jelas ya. Contohnya tadi apa? Contoh buat al-insanu Nah, huruf L-nya ini jelas ya, sukun ada sukunnya dan dibaca al seperti itu. Lalu setelahnya nggak ada tasdidnya. Gimana Pak? Paham. Sekarang untuk alif lam syamsiyah. Syamsun itu artinya apa? Artinya matahari. Matahari, ketika kita melihat matahari itu silau apa enggak? Silau kan? Nah, berarti tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Yang tidak jelas itu huruf L-nya. Contohnya yaitu kata ad-duha. Nah, yang dikatakan alif lam syamsiyah ini al, terus setelahnya itu ada tasdid ya, dan huruf lamnya ini tidak ada sukunnya, tetapi cara membacanya langsung dari sini masuk ke sini, langsung diidghamkan ya, masuk, lamnya enggak berbunyi, jadi ad-duha, bukan al-duha, bukan. Terus yang tadi untuk alif lam qamariyah bukan bacanya ini al-insanu, lamnya dibaca jelas sukunnya al, bukan a-insanu ya, ataupun a-insanu bukan, tapi al-insanu. Bagaimana meneliti? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang guru akan membagi kalian menjadi dua
kelompok ya. Yang sebelah sini kelompok pertama, yang sebelah sini kelompok kedua. Tugasnya apa? Untuk kelompok pertama, silakan mencari bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Dan kelompok kedua sama, tugasnya mencari bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, dikerjakan. Bu Guru kasih waktu berapa menit? Mau berapa menit? 15? Boleh 15 menit ya. Waktunya 15 menit. Nanti semua anggota mencatat jawaban dan menunjuk satu orang untuk maju mempresentasikan ya. Bisa dimulai? Ya, silakan dimulai sekarang ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang bingung dalam mengerjakannya? Gimana kelompok 1? Ada yang ditanyakan kan? Oh, tadi kalau yang ada SG-nya berarti bacaan apa? Asumsi atau Qamariyah? Berarti kolomnya dibaca jelas apa enggak? Apa langsung masuk ke huruf selanjutnya? Langsung masuk kan? Contohnya ini apa? As-samawati, bukan al-samawati. Berarti apa? Asamsiyah. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum. Ya, coba kelompok 2 gimana? Udah sampai mana pengerjaannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di kelas atau di buku? Di buku saja, biar jawabannya tidak hilang ya. Mbak Herawati itu sedang apa? Diskusi malah. Lagi aku coba mainan HP. Nanti kalau istirahat ya, nggak boleh kayak gitu lah. Belajar dulu. Gimana, udah selesai? Sudah 15 menit ya? Nah, sekarang kelompok 1 coba dibacakan jawabannya ya dari surat Ar-Rahman. Untuk bacaan aliran samsiahnya dulu ya. Yang termasuk ke dalam bacaan aliran samsiah apa saja dalam surat Ar-Rahman itu? As-samawati. Nah, tulis. Terus ada lagi atau enggak? Hanya satu. Oke, ini menemukan satu. Terus dalam untuk bacaan Al-Qamariyahnya menemukan apa saja? Al-Jinni. Terus apa lagi? Al-Insi. Oh, yang baca tadi ya. Al-Insi. Terus apa lagi? Al-Arti. Masih ada? Tidak ada lagi. Oke, sekarang
kelompok 2 itu surat Al-Mujadalah. Ayat 11. Untuk bacaan siang. Ini Al-Qamari. Ya. Yuk asumsinya dulu, menemukan kata apa? Al-ladina. Terus apa lagi? Allah. Terus untuk al-qamariyahnya apakah ada? Ada apa? Terus apa lagi? Al-ini, oh al-ini. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertama dari surat Ar-Rahman dulu ayat 33. Coba untuk bacaan Asy-Syamsiyah. Tadi ciri-cirinya Asy-Syamsiyah apa? Lamnya tidak ada sukunnya. Terus ada tanda tasdid setelah huruf lam. Apakah ini betul? As-samawati. Betul atau tidak? Kelompok 2 gimana pendapat? Betul? Betul. Terus sekarang untuk al-qamariyah. Al-qamariyah tadi ciri-cirinya apa? Yaitu huruf lamnya ada sukunnya ya. Berarti lamnya dibaca jelas. Sama itu al-jinni. Betul apa enggak? Ada atau enggak di Quran tadi? Ada ya, betul? Betul. Terus selanjutnya yaitu insi. Betul? Betul. Yang ketiga yaitu al-ardi. Betul? Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2 yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama itu alif lam samsiahnya dulu. Alif lam samsiahnya semuanya yang ditemukan oleh kelompok 2 yaitu pertama alladzina. Betul apa salah coba kelompok 1? Betul? Betul. Kenapa betul? Coba dilihat dari ciri-cirinya apa saja. Lamnya tidak ada sukunnya. Apa alladzina? Ya. Ya, gimana alladzina? Betul apa salah kelompok 1 coba? Betul? Betul. Kenapa betul? Alasannya ada tasdidnya. Yang kedua yaitu Allah. Betul apa enggak? Betul? Betul. Buku yang tadi. Alladzina, kenapa kalian yakin menjawab betul? Alladzina. Padahal lamnya di sini cuma 1. Terus tasdidnya ini di lam, bukan di dal. Coba kenapa kalian yakin menjawab betul? Nggak tahu. Nih, buku jelasin lagi ya. Untuk alladzina ini berasal dari kata al sama alladzina. Ya, karena ada lamnya ini ada 2, yang satu sukun dan yang satu berharokat, sehingga digabung menjadi 1, diganti dengan tanda tasdid sehingga menjadi alladzina. Ya, jadi tahu ya alladzina sama Allah ini masuk ke dalam asal-usulnya karena ini awalnya itu dari
Coba Mbak Ira nanti dari kecinapaan terus ya. Apa bacanya? Al-majalisi. Bagus, berarti ikut diskusi. Apa enggak? Oh, tanya teman sebelahnya. Ya, jadi apa tadi al-majalisi? Betul apa salah? Betul. Terus yang kedua yaitu al-ilmi. Betul apa salah? Betul. Alasannya apa? Ada sumber, ada huruf lam. Semuanya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi semuanya sudah paham ya tentang hukum bacaan ulang ta'rif ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, berarti setelah mengetahui bagaimana cara membacanya, namanya ini bacaan apa, silahkan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berarti masih fokus di guru salah ngomong, kalian langsung membenarkan. Sekarang coba kalian buka Qurannya, surat Al-Rahman ayat 33 dulu. Dibuka ya. Coba kalian praktekkan dari hasil diskusi tadi ini ya, dipraktekkan ke dalam Al-Quran, ke dalam bacaan. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Ini silakan kita baca ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi wanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Bisa? Bisa. Kalau bisa, sekarang kita buka surat Al-Mujadilah ayat, silakan dicari surat Al-Mujadilah ayat 11. Sudah ketemu semuanya? Kelompok 2 ya pasti sudah. Kan tadi nyari itu. Kelompok 1 gimana nggak ketemu? Di juz 28. Sudah. Nah, sekarang kita baca surat Al-Mujadilah bersama-sama ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bisa ya? Nah, sekarang sudah tahu bagaimana cara membaca lam ta'rif. Silakan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa? Biar ilmunya bermanfaat, tidak lupa ya. Biar dapat pahalanya. Ya, pertemuan kali ini kita simpulkan tadi ya. Kesimpulannya sudah jelas. Berarti untuk alif lam Muhammadiyah, lamnya itu ada sukunnya dan sukun dan lamnya itu dibaca jelas al seperti itu. Tapi kalau alif lam Samsiyah, lamnya itu tidak ada sukunnya. Setelah a langsung masuk ke huruf kedua. Di mana huruf kedua ini ada tasdidnya. Kalau tadi as-samawati berarti langsung as-samawati bukan al-samawati. Paham?
Oke, Merdeka. Coba simpulkan apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini. Apa kesimpulannya? Iya, benar sekali. Berarti alif dan lengkap dan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Al-Qamariyah, yang kedua itu Asy-Syamsiyah. Oke, untuk penjelasannya paham kan? Paham. Baiklah. Untuk tugas di rumah, silakan dicatat soalnya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Qamariyah? Apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Qamariyah? Sudah? Sudah. Yang kedua, yang kedua, apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Syamsiyah? Apa yang dimaksud dengan bacaan Alif Lam Syamsiyah? Sudah? Sudah. Yang ketiga, carilah contoh bacaan Alif Lam Qamariyah. Carilah contoh bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah dalam Al-Quran. Minimal 5. Ya. Sudah? Sudah. Yang terakhir, hafalkan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 untuk minggu depan ya. Kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu menghafalkan surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah ya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.